Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Apakah di sini teman-teman sudah mengetahui apa itu standar operasional prosedur atau yang biasa kita kenal dengan SOP? SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja, bisa instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja prosedur. Nah, lebih mudahnya SOP adalah panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus kita jalankan. Lalu, kenapa SOP ini penting untuk diterapkan? Karena dengan adanya standar operasional prosedur, maka suatu pekerjaan dapat dijelaskan standarnya dengan tetap untuk dilakukan secara berulang-ulang dalam sebuah organisasi. Selain itu, apabila SOP ini dilakukan dengan baik, maka dapat terciptanya pengeluaran yang efektif dan efisien, menciptakan koordinasi yang baik antara bidang maupun pegawai, serta lebih mudah untuk melakukan pengawasan atau internal kontrolnya. Dan untuk jenis-jenis dari SOP ini banyak ya teman-teman, karena merinci dari suatu pekerjaan atau bidang dalam suatu organisasi. Pada video ini saya akan bahas beberapa hal terkait dengan SOP keuangan, terkhusus bagi organisasi non-laba. SOP keuangan itu apa sih teman-teman? SOP keuangan itu adalah dokumen resmi dari suatu organisasi yang harus ditaati dan dipatuhi, berisi prosedur standar yang digunakan untuk melakukan semua aktivitas keuangan organisasi. Memangnya kenapa teman-teman perlu SOP keuangan ini? Adakah yang tahu? SOP keuangan ini digunakan sebagai acuan dalam menjalankan proses aktivitas penganggaran, penerimaan pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan, termasuk pengendalian aset, kewajiban, atau bahkan aset neto dari suatu organisasi. Nah, di organisasi teman-teman sudah ada belum SOP-nya? Ini ya, komen ya di bawah ini. Nah, bagaimana jika organisasi non-laba tidak memiliki SOP keuangan? Suatu organisasi non-laba tentu tidak akan berjalan dengan efektif, mulai dari penerimaan dari donor sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban pun pasti lebih sulit dicapai keefektifannya, dan lebih parahnya potensi fraud atau kecurangan yang terjadi akan lebih besar. Sedangkan organisasi non-laba memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban para pemberi dana dengan mengacu pada ISAK 35. Apa saja yang diatur dalam SOP keuangan organisasi non-laba? Pada bagian ini mungkin tiap satu organisasi dengan organisasi lainnya mungkin terdapat perbedaan. Maka dari itu saya akan berikan beberapa hal yang bersifat umum yang bisa diterapkan di organisasi teman-teman. Biasanya SOP keuangan dari suatu organisasi non-laba terdiri dari beberapa bagian yang kurang lebih berisi mengenai yang pertama, suatu organisasi non-laba harus memiliki struktur organisasi agar kegiatan dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur organisasi, maka job desk dari setiap pengelola organisasi dapat lebih jelas. Yang kedua, tertuliskan peran, tugas pokok, beserta uraian tugas dari setiap peran yang tertera dalam struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan agar job desk dapat menjelaskan secara strategis peran dan tugas dari masing-masing pengelola organisasi. Yang ketiga, tercantum terkait dengan matrikulasi sistem dan prosedur, misalnya saja perencanaan strategis, tahunan, atau triwulanan. Yang keempat, barulah membuat uraian prosedur dari matrikulasi sistem dan prosedur pada penjelasan saya yang ketiga tadi, secara lebih detail dan lengkap, termasuk prosedur penganggaran tahunan, penyusunan proposal ke lembaga donor atau penyumbang, bisa mengenai prosedur penentuan kerjasama dengan mitra, prosedur penentuan kerjasama dengan donor, mengatur prosedur penerimaan dan pengeluaran dana maupun barang supaya lebih akuntabel.
Yang kelima, tentang standar bukti keuangan. Hal ini penting dilakukan agar penerimaan maupun pengeluaran tadi dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas melalui ketentuan bukti-bukti yang disepakati. Yang keenam, mengenai sistem pelaporan keuangan. Wah, ini nih hal yang sangat krusial ya teman-teman, karena menyangkut dengan standar yang disepakati oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Apa saja ya yang diatur? Seperti kebijakan akuntansi, serta sistem kode akun dan jurnal standar. Kebijakan akuntansi ini termasuk penyajian laporan keuangan, periode akuntansi, asumsi dasar akuntansi, laporan keuangan, dan jadwal penyampaiannya, cut off, laporan arus kas, mata uang, dan selisih kurs, serta sistem penggunaan dana kas kecil, dasar penilaian aktiva tetap, dan metode penyusutannya. Sedangkan sistem kode akun dan jurnal ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan format pelaporan sesuai dengan ISAK 35 dan mengakomodir kebutuhan klasifikasi kegiatan dan lembaga donor. Kesimpulannya ya teman-teman, bahwa SOP ini merupakan prosedur penting yang harus dimiliki dan dijalankan tiap organisasi, baik bisnis maupun non-laba, agar kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien sesuai aturan dan tujuan organisasi. Dan salah satu SOP penting dalam organisasi adalah SOP keuangan yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan proses aktivitas pengendalian aset, kewajiban, atau bahkan aset neto dari suatu organisasi. Kalau organisasi teman-teman bagaimana? Ayo, kalau ini ya komen di kolom chat ya. Sudahkah memiliki SOP keuangan yang tertulis dan sudah sesuai dengan implementasinya? Atau sudah punya tapi belum yakin sudah sesuai apa belum? Nah, boleh banget nih berkonsultasi gratis dengan kami melalui nomor di bawah ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Salam sehat dan growth mindset.